Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi ya. Masih bertemu dengan Ibu Jui Laila Laksana hari ini ya. Semoga kalian hari ini tetap dalam kondisi sehat walafiat, dan semoga kalian juga tetap dalam selalu lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Tentunya masih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran daring hari ini ya. Ingat, tidak bosan-bosannya Ibu selalu mengingatkan kepada kalian tetap jaga kesehatan, jangan lupa memakai masker dan ikuti protokol kesehatan dengan baik ya. Pada kesempatan kali ini kalian akan belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan, pembelajaran 4 ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kalian berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah memberi kemudahan belajar buat kalian, dan juga semoga Allah selalu mengabulkan semua apa yang kalian cita-citakan dan kalian inginkan. Baik, setelah berdoa, mari kita lihat tujuan pembelajaran hari ini ya. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu siswa mengidentifikasi berbagai peristiwa dalam upaya pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, siswa dapat mengenal Ahmad Subarjo. Ketiga, siswa dapat menyebutkan unsur-unsur budaya. Yang keempat, siswa dapat menyebutkan berbagai identitas suku bangsanya. Yang terakhir, yang kelima, siswa dapat mengenal suku-suku bangsa di Indonesia ya. Demikian tadi 5 tujuan pembelajaran hari ini. Jadi pada kesempatan kali ini kalian pada intinya akan belajar mengenai peristiwa dalam upaya pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua adalah mengenal Ahmad Subarjo. Kemudian menyebutkan unsur-unsur budaya, menyebutkan berbagai identitas suku bangsa dan suku-suku bangsa di Indonesia ya. Baik, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan penjelasan mengenai proses pembentukan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proses pembentukan NKRI ya. Ingat, penjelasan ini juga bisa kalian lihat di buku tema kalian ya. Buku tema kalian bisa kalian lihat, kalian perhatikan ya. Yang pertama yaitu pembentukan kelengkapan pemerintahan ya. Pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mengadakan sidangnya yang pertama di Gedung Kesenian Jakarta yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ya. Anggota sidang PPKI sebanyak 27 orang ya. Melalui pembahasan serta musyawarah, sidang berhasil mengambil keputusan ya, diantaranya adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Republik Indonesia. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden ya, presidennya adalah Soekarno dan wakilnya adalah Muhammad Hatta ya. Tugas presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional. PPKI melanjutkan pekerjaannya guna melengkapi berbagai hal yang diperlukan bagi berdirinya negara dengan melaksanakan sidang pada tanggal 19 Agustus 1945 yang menghasilkan keputusan, diantaranya adalah menetapkan 12 kementerian yang membantu tugas presiden dalam pemerintah ya. Kemudian yang kedua adalah membagi wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan ya. Itu tadi adalah hasil dari keputusan sidang PPKI ya. Berikutnya adalah pembentukan Komite Nasional Indonesia ya. PPKI kembali mengadakan sidang pada tanggal 22 Agustus 1945. Di antara agendanya adalah merencanakan pembentukan Komite Nasional dan Badan Keamanan Rakyat ya. Komite Nasional dibentuk di seluruh Indonesia dan berpusat di Jakarta yang bertujuan untuk sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasar kedaulatan rakyat. Yang ketiga, pembentukan alat kelengkapan keamanan ya. Dalam rapat pleno PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 diputuskan bahwa adanya pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau disingkat dengan BKR ya, yang ditetapkan sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang atau BPKKP, yang merupakan induk organisasi dengan tujuan untuk memelihara keselamatan masyarakat serta merawat para korban
perang ya. Perkembangan situasi negara makin membahayakan ya. Kemudian dalam kondisi itu pemerintah memanggil pensiunan Mayor Kenil Urip Sumoharjo dari Jogja ke Jakarta yang diberi tugas untuk membentuk tentara kebangsaan. Dengan maklumat pemerintah pada tanggal 5 Oktober 1945 akhirnya terbentuklah organisasi ketentaraan yang bernama Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Makanya kalau setiap tanggal 5 Oktober pasti diperingati sebagai Hari Angkatan Bersenjata ya. Berikutnya yang keempat adalah pembentukan lembaga pemerintahan di seluruh daerah di Indonesia ya. Ya, ada beberapa hal di situ, yaitu bentuk pemerintah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 sebelum diamandemen ya, yang berbunyi pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan daerah kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar musyawarah dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa ya. Sesuai dengan keputusan PPKI bahwa tugas presiden dibantu oleh komite nasional ya. Di daerah-daerah tugas gubernur atau kepala daerah juga dibantu oleh komite nasional di daerah ya. Pembentukan komite nasional di daerah yang ada di tiap-tiap provinsi merupakan lembaga yang akan berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum diadakan pemilihan umum ya. Dengan terbentuknya pemerintahan daerah yang dibantu oleh komite nasional diharapkan roda pemerintahan dapat berjalan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah ya. Demikian tadi beberapa slide penjelasan mengenai proses pembentukan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Semoga penjelasan singkat ini yang Ibu bacakan ini bisa kalian mengerti. Nanti harapan Ibu kalian bisa menjawab beberapa soal latihan yang ada di bacaan di buku tema kalian ya. Di situ ada ada 5 pertanyaan yang nanti harapannya kalian bisa menjawab berdasarkan penjelasan yang ada di bacaan tadi ya. Kalian juga bisa mencari nanti di buku tema kalian jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku tema itu ya. Baik, berikutnya kita lanjutkan pada tujuan pembelajaran berikutnya, yaitu mengenai Ahmad Subarjo ya, mengenal lebih dekat Ahmad Subarjo. Ya, di situ keterangan ini, penjelasan ini juga Ibu ambil dari buku tema ya. Kalian juga bisa memperhatikan buku tema kalian yang berisi dengan mengenal Ahmad Subarjo ya. Ahmad Subarjo lahir di Kerawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1897 ya. Beliau dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan bersahaja ya. Peran beliau ikut menjadi panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Beliau juga menjadi penengah antara golongan muda dan golongan tua ketika terjadi perbedaan pendapat. Ahmad Subarjo dikenal sebagai tokoh perumus naskah proklamasi kemerdekaan ya. Beliau diperintahkan oleh I.R. Soekarno untuk mengutip kata-kata dari Piagam Jakarta, terutama bagian pembukaan, yaitu atas berkat rahmat Allah yang maha, maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaan ya. Kalimat tersebut diminta untuk dijadikan kalimat pembukaan naskah proklamasi yang pada akhirnya disepakati adalah kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia ya. Kalimat ini berasal dari kutipan alinea ketiga Piagam Jakarta ya. Demikian tadi penjelasan singkat mengenai Ahmad Subarjo ya, baik itu mengenai tahun kelahiran, kemudian peran beliau dan banyak hal yang ada di penjelasan yang Ibu berikan tadi ya. Anak-anak, berbagai peristiwa dalam usaha pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat telah menunjukkan arti pentingnya persatuan dan kesatuannya. Ingat, sangat penting sekali persatuan dan kesatuan ya. Bangsa Indonesia dibangun di atas keragaman dan perbedaan ya, baik itu perbedaan ras, suku, golongan, agama dan budaya yang tentunya hidup saling beriringan ya, yang menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar ya. Ingat, perbedaan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa ya, yang selalu harus dijaga.
Satu di antara perbedaan yang dimiliki bahasa Indonesia adalah suku bangsa dan budayanya. Ingat ya, sebagai bangsa yang terdiri atas beraneka ragam suku bangsa, kita harus bangga karena kita mempunyai suku-suku dan budaya yang beragam ya. Tentunya keragaman tersebut terlihat jelas dalam unsur-unsur budaya yang ada ya. Mari kita ikuti penjelasan yang Ibu jelaskan berikut ini mengenai unsur-unsur budaya ya. Unsur budaya yang pertama adalah religi atau kepercayaan ya. Seperti kalian ketahui bahwa di Indonesia ini ada 6 agama yang diakui pemerintah ya, yaitu Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen, dan Konghucu ya. Yang semuanya dapat mengembangkan sikap toleransi dan kerukunan ya. Ingat, walaupun berbeda-beda tetapi kita harus rukun ya. Itu tadi unsur budaya yang pertama. Kemudian unsur budaya yang kedua yaitu mata pencarian ya. Keragaman alam di Indonesia ini menyebabkan mata pencarian masyarakatnya juga beragam ya. Kondisi wilayah Indonesia ini beragam-ragam ya, ada yang di pegunungan, ada yang di dataran rendah, ada yang dataran tinggi, ada yang di pantai. Di situ mempengaruhi juga pencarian masyarakat ya. Sebagian penduduk Indonesia ada yang menjadi petani ya, banyak yang menjadi petani bahkan ya, karena memang tanah Indonesia ini tanah yang subur ya. Sementara orang-orang yang tinggal di tepi sungai atau pantai kadang-kadang mereka mengandalkan perikanan sebagai mata pencariannya ya. Pada intinya tempat tinggal mereka mempengaruhi mata pencarian masyarakat yang mereka cari ya. Demikian tadi penjelasan mengenai unsur budaya yang kedua. Berikutnya yaitu unsur budaya yang ketiga yaitu teknologi dan peralatan ya. Teknologi berkaitan dengan kepandaian dan keterampilan orang dalam membuat atau melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidup ya. Teknologi itu bermula dari yang sangat sederhana ya, lalu berkembang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman ya. Selain itu juga menyesuaikan dengan kebutuhan manusia yang mulai beragam ya. Sebenarnya teknologi itu sudah ada sejak zaman dahulu kala ya, sampai sekarang ini berkembang terus ya. Mengenai peralatan maupun senjata, wadah, alat angkut, tempat berlindung, alat pembuat makanan dan minuman, pakaian, perhiasan ya, banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan teknologi dan peralatan. Berikutnya yang keempat adalah unsur budaya mengenai kesenian ya. Ya, seperti kalian ketahui bahwa hampir semua suku ini mempunyai ciri khasnya masing-masing ya. Setiap daerah mempunyai kesenian masing-masing ya. Banyak daerah yang mempunyai kesenian yang beraneka ragam, bahkan mempunyai ciri khas tersendiri ya. Kesenian yang dapat dinikmati oleh mata misalnya ada seni patung, seni ukir, seni lukis, seni tari, seni pedalang atau wayang, dan seni olahraga. Ingat, tiap daerah mempunyai keistimewaan pada keseniannya masing-masing ya. Kesenian yang dapat dinikmati oleh telinga misalnya seni musik dan seni sastra ya. Kemudian setiap suku di Indonesia juga memiliki lagu daerah ya, alat musik dan beberapa keseniannya sendiri-sendiri ya. Jika kalian hidup di Jawa Timur ya, seperti kalian ini sekarang ini, kalian mempunyai kesenian sendiri ya. Kesenian ludruk yang mungkin yang terkenal ya di sini ya. Kemudian tari-tarian tari remo juga sangat terkenal di Jawa Timur ya. Yang kelima adalah unsur pengetahuan ya. Berbagai suku bangsa di Indonesia ini memiliki pengetahuan yang tinggi ya. Pengetahuan itu telah diterapkan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan hidup. Ya, pengetahuan itu antara lain tentang alam sekitar, flora fauna, bahan-bahan mentah, benda-benda di lingkungan alam, tubuh manusia, sifat dan kelakuan manusia, serta pengetahuannya tentang ruang dan waktu ya. Di situ sudah ada contohnya mengenai pengetahuan ya. Nanti kalian bisa membaca sendiri mengenai penjelasan mengenai unsur budaya yang nomor 5 tentang pengetahuan. Ibu lanjutkan yang keenam adalah sistem kemasyarakatan ya. Sistem kemasyarakatan adalah pola hidup yang menjadi kebiasaan dan dianut serta telah menjadi kebiasaan suatu masyarakatnya. Ada sistem perkawinan, sistem kekerabatan, dan sistem berperilaku dalam masyarakat ya.
banyak sekali contoh yang bisa dilihat dari sistem kemasyarakatan yang ada di suku-suku yang ada di Indonesia. Yang terakhir yang tak kalah penting adalah unsur budaya dari sisi bahasa ya. Setiap suku bangsa di Indonesia ini mempunyai alat komunikasi sendiri-sendiri di tiap suku daerah ya, mempunyai alat komunikasi sendiri-sendiri yang terkadang hanya dimengerti dan dipakai oleh satu suku itu sendiri. Nah, itulah yang disebut namanya dialek ya. Lalu jika suku-suku satu bertemu dengan suku-suku yang lain, bagaimana mereka bisa berkomunikasi? Ya, beruntung ya, kita memiliki bahasa Indonesia ya. Walaupun kita berbeda-beda suku, kita mempunyai bermacam-macam bahasa, mempunyai bermacam-macam dialek. Beruntung sekali kita memiliki bahasa Indonesia yang telah ditetapkan sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan ya. Jadi, jikalau kita bertemu dengan suku lain, kita masih mempunyai bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia ya. Nah, setelah melihat dan mendengar penjelasan tadi, sekarang tugas kalian adalah melengkapi tabel berikut ya. Dilihat ini di buku kalian. Kalian diminta untuk melengkapi tabel mengenai unsur budaya, kemudian namanya, kemudian keterangannya. Nanti kalian bisa melihat ulang penjelasan ibu di video atau bisa juga membuka buku kalian mengenai unsur-unsur budaya, lengkapi dari 7 unsur budaya yang sudah ibu sebutkan tadi ya. Baik, anak-anak, untuk lebih mengenal berbagai identitas suku bangsa dan suku-suku bangsa di Indonesia, coba kalian juga melengkapi ini ya. Ini bisa kalian lengkapi dengan men-searching atau mencari, bisa juga dicari di buku atlas besar itu, atau kalian bisa men-searching mencarinya ya. Bisa melihat di buku peta ya, di situ biasanya lengkap mengenai nama suku, nama rumah adat, nama pakaian, nama senjata tradisional, nama baju adat, bahkan nama tari tradisional dari Sabang sampai Merauke ya. Kalian nanti bisa melengkapi satu suku saja, nama satu suku saja, memberikan contoh nama suku satu saja, namun lengkapi dari masing-masing suku itu nama rumahnya, kemudian nama pakaiannya, senjata, baju, dan tari tradisional ya. Baik anak-anak, demikian tadi penjelasan dan rangkuman singkat mengenai materi hari ini ya. Semoga apa yang ibu berikan hari ini bisa bermanfaat buat kalian ya, walaupun sebetulnya kalian bisa membaca sendiri di buku kalian, namun ibu mencoba untuk sedikit ya memberikan penjelasan, memberikan tambahan wawasan buat kalian, dan harapan ibu kalian bisa mengerti ya. Baik, sampai bertemu pada pembelajaran-pelajaran selanjutnya. Ibu akhiri, terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.